Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Pras, selamat datang di channel ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, teman-teman bisa download soalnya di deskripsi, nanti ada link untuk dapat PDF soalnya. Nah, kita bahaskan dari soal yang pertama. Kebetulan ini nomornya 11, tapi nggak apa-apa, kita bahasin untuk soal pertama ini. Terkait dengan rata-rata bilangan, dan tipe soalnya adalah membandingkan dua unsur. Nah, di sini kita lihat ada rata-rata 3 bilangan asli adalah 7. Kita nggak tahu bilangannya siapa saja, katakanlah, atau kita misalkan sebagai A, B, dan C. Berarti kalimat matematika yang bisa kita buat adalah A tambah B tambah C dibagi 3, karena itu hitung rata-rata ya. Nilainya adalah 7. Sehingga dari ini kita bisa melihat bahwa hasil penjumlahan antara ketiga bilangan itu adalah perkalian antara 3 dan 7, yaitu 21. Kita punya itu, kita simpan. Lalu, jika bilangan asli X ditambahkan, ada bilangan X ditambahkan, rata-rata 4 bilangannya merupakan bilangan asli. Oke, kita lihat di sini. Berarti ketika kita tambahkan dengan X, ABC tambah X ini ya. Oke, dibagi 4. Oke, kan rata-ratanya menjadi seperti itu. Merupakan bilangan asli. Ini adalah bilangan asli. Bilangan asli. Nah, kita sudah punya siapa dia? ABC adalah 21. Bisa kita mainkan 21 ditambah X dibagi 4 merupakan bilangan asli. Ingat bilangan asli dan bulat ya. Berarti artinya kita bisa lihat nih bahwa 21 plus X. Nah, ini 21 plus X di sini. Nah, 21 plus X berarti merupakan bilangan kelipatan 4, iya enggak? Berarti bisa kita lihat di sini, berarti adalah merupakan bilangan kelipatan 4. Nah, di sini kita lihat nilai X yang terkecil yang mungkin untuk menggantikan X di sini berapa. Nah, kita lihat 21 plus berapa biar habis dibagi 4. Artinya teman-teman bisa lihat bahwa bilangan kelipatan 4 setelah 21 itu adalah 24. Iya enggak? 24 bagi 4 ketemunya 6. Bilangan asli itu, bulat tuh. Nah, artinya akan menjadi 24 ini, maka kita dapatkan X terkecilnya adalah 3. Biar menjadikan 21 plus 3 itu menjadi 24. Sehingga bisa kita lihat bahwa X terkecilnya dapat 3, sedangkan Q-nya adalah 3. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilai P sama dengan Q. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini ada cerita, yaitu tentang Ani dan kawan-kawannya di sebuah kantin membayar tidak lebih dari 35.000 untuk 4 mangkok bakso dan 6 gelas es yang dipesannya. Sedang Adi dan kawan-kawannya membayar tidak lebih dari 50.000 untuk 8 mangkok bakso dan 4 gelas es. Nah, dari cerita ini ditanyakan adalah jika kita memesan 5 mangkok bakso dan 3 gelas es itu berapa. Nah, artinya jelas teman-teman langsung bisa menyelesaikan soal ini menggunakan sistem persamaan linier 2 variabel. Nanti pakainya berarti metode eliminasi dan substitusi. Nah, soal-soal tertentu mungkin teman-teman bisa menggunakan langkah-langkah yang lebih praktis tergantung dengan informasi dan pertanyaan yang ada. Cuman dari sini mungkin kita bisa selesaikan dengan konsep persamaan linier dengan eliminasi substitusi saja. Nah, pertama adalah kita memisalkan mangkok bakso, katakanlah kita misalkan sebagai B misalnya, bakso ya. Gelas es berarti kita anggap sebagai G. Sehingga dari kalimat pertama bisa kita tuliskan ada 4B ditambah 6G, ini dia membayarnya tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan 35.000. Nah, seperti itu. Kalimat kedua adalah dia untuk membayar 8 mangkok bakso, berarti ada 8B, dan 4 gelas es, berarti ada 4G, itu kurang dari 50.000. Nah, kita ambil yang paling besar saja harganya, berarti sama dengan 35.000, dan 50.000 itu paling maksimum tuh, karena pertanyaannya tentang maksimum saja. Nah, sehingga dari sini
bisa kita lihat bahwa untuk mengeliminasi kita perlu menyamakan salah satu variabel. Misalnya gini, kita mengeliminasi B dulu ya. Berarti kita bagi 2, ini tak kali 1 tetap nih. Artinya kalimatnya menjadi 4B, yang atas tetap nih 6G kurang dari sama dengan 35.000. Yang bawah itu berarti kita bagi 2 menjadi 4B ditambah 2G kurang dari 25.000. Sehingga dari sini jelas untuk menghilangkan atau mengeliminasi B kita kurangkan. Oke ya, gitu teman-teman. Kita dapat di sini ada 6 kurangi 2 berarti dapat 4G. Kurang dari sama dengan kita kurangkan berarti di sini ada 10.000. Sehingga jelas di sini kita akan mendapatkan nilai G adalah kurang dari sama dengan 10.000 dibagi 4 dapat 2.500. Oke, itu adalah satu gelas es itu harganya kurang dari atau sama dengan 2.500. Nah, sekarang kita mencari harga bakso berapa. Ambil salah satu, misalnya kita ambil persamaan manapun sama saja. Ambil persamaan ini misalnya. Berarti kita punya 4B ditambah 2G. 2G berarti kita gantikan 2.500-nya kurang dari sama dengan 25.000. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa hasilnya ini berapa teman-teman? 5.000 ya. Berarti di sini kita punya 4B kurang dari sama dengan 5.000-nya untuk mengurangi. Nah, kita sama-sama ruas kanan, ruas kiri kita kurangi 5.000. Berarti tersisa 20.000. Sehingga B-nya itu adalah 20.000 dibagi 4. Berarti satu mangkok bakso itu dapatnya adalah Rp5.000. Ini harga satu mangkok bakso. Sehingga bisa kita mencari pertanyaannya ini 5. Wah, sebelah kiri larinya 5B ditambah 3G adalah berapa? Oke, tinggal kita kalikan 5 kali 5.000. Oke, kita tulis 5.000 ditambah 3 kali 2.500, 2,500. Sehingga dapat tuh 25.000 ditambah 7.500. Teman-teman dapatkan nilainya adalah 32.500. Ada di jawaban C. Ini cukup enak. Terima kasih, gitu. Oke, kawan-kawan semua, masih bersama Pras. Kita mainkan soal nomor berikutnya, nomor 13, tentang barisan. Di sini ada 3 buah bilangan positif membentuk barisan aritmetika dengan beda 6. Positif aritmetika bedanya 6. Artinya dari kalimat itu kawan-kawan bisa merubah menjadi kalimat matematika dengan memisalkan suatu variabel tertentu ya. Berarti di sini aritmetika kita tulis dulu barisan aritmetikanya itu kita misalkan suku pertamanya biasanya A ya, suku pertama, atau mungkin teman-teman pakai variabel lain juga nggak masalah sebenarnya. Cuman kita misalkan sebagai A, artinya suku berikutnya karena bedanya adalah 6, perhatikan situ, berarti suku keduanya itu adalah A ditambah 6. Nah, berarti suku berikutnya lagi tambah 6 lagi, berarti A tambah 6 tambah 6 berarti tambah 12. Oke, itu barisan aritmetikanya. Nah, sekarang kita lihat jika bilangan terbesar ditambah 12, bilangan terbesar dalam hal ini berarti adalah A plus 12 nih. A plus 12-nya kita tambah 12, berarti ada A tambah 12, tambah 12 lagi. Ini akan membentuk barisan geometri. Oke, berarti di sini kawan-kawan mendapatkan 2 barisan aritmetika dan barisan geometri. Barisan geometrinya sudah punya, barisan aritmetikanya itu ketika suku tertingginya kita tambah 12. Berarti di sebelah kanan sudah kita dapatkan barisan geometrinya. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q yang ada di sini? P adalah jumlah 3 bilangan tersebut, berarti 3 bilangan dalam barisan aritmetikanya ya. Ini berarti 3 bilangan dari barisan aritmetikanya. Artinya teman-teman untuk mencari hasil dari A, ini kita tambah sekalian, berarti pertanyaannya nanti adalah A ditambah A plus 6 ditambah A plus 12 itu berapa? Itu pertanyaan untuk untuk nilai P-nya. Nah, artinya kan kita harus mencari tahu berapa nilai A-nya. Dari mana kita dapatnya? Kita mainkan di barisan geometrinya. Nah, kenapa kita main di geometrinya? Karena kita punya sifat gini untuk mencari nilai A-nya ya. Nah, setiap 3 suku barisan geometri itu yang berurutan itu berlaku suku tengah ini A plus 6 yang dikuadratkan ini adalah hasil perkalian antara
suku pinggir-pinggirnya. Berarti A ini kita kalikan dengan A plus 24 ini. A plus 24. 12 tambah 12. 24 ya. Nah, itu nilainya sama dengan seperti itu. Itu konsepnya sama seperti itu. Nah, kita kuadratkan. A kuadrat ini dikuadratkan ya. Plus ini A kali 6. 6A kali 2 berarti 12A. Ditambah 6 kuadrat nih. 6 kuadrat berarti 36. Oke, kita kalikan yang ini, didistribusikan. Berarti ada A kuadrat ditambah 24A. Nah, kawan-kawan dapat nih, kanan kiri ada A kuadrat. Kita hore-hore aja nih. Halal, kita imbangkan. Halal itu. Terus kita mainkan, berarti di sini ada 12A. Kita kurangkan ruas kanan, ruas kiri dengan 12A. Berarti yang sebelah kiri A-nya itu habis. Tinggal 36. Yang di sini karena kita kurangkan dengan 12A berarti tersisa 12A. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai A adalah 3. Oke, nilai A adalah 3. Siap. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa mainkan, berarti di sini bisa kita tuliskan tuh untuk mencari nilai si hasilnya tadi P itu berarti 3 ditambah ini berarti menjadi 9 karena ini diganti 3 ya. Ini ganti 3 berarti adalah berapa tuh? 15. Kita jumlah berarti dari sini hasilnya adalah berapa tuh? 12, 20, 27. Oke, kawan-kawan bisa perhatikan di sini nilai P 27 dan Q-nya 27 juga sehingga P sama dengan Q. Gitu. Kawan-kawan, soal berikutnya kita akan bermain tentang penalaran suatu bilangan ya. Di sini ada pernyataan yang kita akan cari mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, tipe soal mencari kebenaran dari pernyataan. Nah, di sini kita lihat ada manakah pernyataan berikut yang benar jika N itu merupakan bilangan asli. Ya, semua bilangan asli N. Berarti N adalah suatu bilangan asli. Kita perhatikan. Nah, kita perlu memahami bahwa setiap bilangan, berapapun bilangannya, baik itu genap atau ganjil, intinya gitu ya, genap atau ganjil, ketika dikali 2, ini pertama ini. Genap atau ganjil, ketika dikali 2, ini dikali 2, ini pasti akan menghasilkan bilangan genap. Itu pasti menghasilkan bilangan genap. Sehingga bisa kita lihat bahwa ini pasti genap nih. Ini pasti genap, 2N, ini juga genap. Ya kan, ini juga genap nih. Selalu ketika dikalikan 2 itu juga genap. Ini juga genap nih, pasti genap. Ya kan? Nah, sehingga teman-teman bisa melihat bahwa yang pernyataan 1 ini bisa langsung kita buktikan, iya enggak? Jadi hasilnya 2N kuadrat. Yang jelas pertama teman-teman operasikan itu adalah N kuadratnya dulu. N kuadrat itu kan bisa ganjil, bisa genap. Ya kan? Tergantung bilangannya. N kuadrat itu bisa ganjil, tak tulis saja, bisa ganjil, bisa genap, tergantung bilangannya. Jika N-nya ganjil, yo hasilnya nanti ganjil. Oke, karena misalnya kita ambil 3 nih, 3 kuadrat, berarti hasilnya ganjil, 9. Tapi kalau 4 kuadrat, misalnya 16, berapapun itu nanti, N kuadrat itu bisa ganjil, bisa genap. Tapi teman-teman perhatikan di sini ada perkalian 2 dikali 2, maka ini pasti akan menjadi hasilnya adalah genap. Ditambah 2N, genap. Oke, genap tambah genap. Genap hasilnya. Nah, ditambah 1. Nah, ini ditambah 1. Maka hasilnya akan menjadi ganjil. Karena bilangan genap ditambah 1 itu ganjil. Sehingga bisa kita simpulkan pernyataan 1 benar. Nah, kalau pernyataan 1 benar, teman-teman langsung bisa mengeliminasi jawaban D. Jawaban C itu sudah tereliminasi. 2 pilihan jawaban sudah tereliminasi. Oke, kita lanjutkan. Berarti dari sini kita mainkan ini. Yang bisa kita mainkan lagi adalah pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga ini jelas ini. Di sini kita bisa langsung mainkan berarti adalah genap. Ya kan? 2 kali N. Berapapun N, entah itu ganjil, entah itu genap, maka hasilnya pasti genap. Lalu di sini pun sama. N kuadrat ini pun artinya bisa genap, bisa ganjil. Tapi ingat di depan ada perkalian dengan 4. 4 itu bilangan genap. Oke, maka hasilnya pasti genap. Sehingga genap tambah genap. Ini hasilnya genap. Pernyataan ketiga juga benar. Oke, berarti belum ada yang tereliminasi ya. Pernyataan ketiga benar. Nah, lalu kita bisa lihat bahwa di sini. Nah, 2N kuadrat. 2N. 2N ini pasti genap. Berapapun N. Berapapun N, apapun kondisinya N.
baik genap atau ganjil. Ditambah 1 maka hasilnya adalah ganjil. Nah, berarti dari sini kan kita bisa melihat bahwa nilainya itu adalah ganjil yang dikuadratkan. Oke, ganjil yang dikuadratkan, berapapun bilangan ganjil, kalau dikuadratkan pasti hasilnya akan merupakan bilangan ganjil. Nah, karena bilangan ganjil kok di sini genap, berarti pernyataan keempat adalah salah. Oke, pernyataan 4 salah. Artinya ya, semua pilihan benar bisa kita hore. Gitu kan, wah masih bisa nih, bisa 1, 2, 3, bisa 1, 3. Kita buktikan pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua itu bisa, ini bisa kondisinya ada 2 ya, tak bawa ke bawah nih. Ketika N-nya, misalnya N-nya genap. Nah, ketika N genap, maka hasilnya dari sini, N plus 1, maka di situ adalah bilangan ganjil. Kenapa N plus 1 jadi ganjil? Karena ini genap, tambah 1 jadi ganjil, dikuadratkan. Ditambah dengan genap. Teman-teman lihat di sini, bilangan ganjil dikuadratkan itu hasilnya adalah ganjil. Ganjil ditambah genap. Ganjil ditambah genap, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Iya enggak? Ganjil tambah genap, bilangan ganjil ditambah bilangan genap. Ini maka hasilnya adalah ganjil. Dapat 1 itu ketika N-nya genap. Sekarang kita coba kondisi ketika N-nya ganjil. Ketika N-nya ganjil, dalam kondisi ini N plus 1, oke, N plus 1 nih, N plus 1 dikuadratkan, maka ini hasilnya N plus 1 itu ganjil tambah 1, jadi genap. Genap dikuadratkan, hasilnya genap, ditambah dengan N-nya tadi, kondisi ganjil, N-nya ganjil. Ya kan, kita ngambil kondisi N ganjil, berarti genap tambah ganjil. Genap kuadrat genap tambah ganjil, hasilnya juga ganjil. Sehingga dari kondisi ini, baik N-nya genap atau N-nya ganjil, hasilnya pasti ganjil. Sehingga pernyataan kedua pun benar. Sehingga 1, 2, 3 benar. Oke, begitu kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, soal kelima ini tentang peluang. Jelas secara sekilas kita lihat ini ada konsep peluang dalam pengerjaan ini ya. Nah, informasinya adalah di atas meja terdapat 2 set kartu. Nah, 2 set kartu. Setiap set kartu itu terdiri dari 52 lembar. Berarti totalnya ada 104 lembar. Oke. Ruang sampel seluruhnya ada 104. 52 dikali 2 karena ada 2 set. Dengan 4 warna berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Masing-masing warna terdiri dari 13 kartu bernomor 1 sampai 13. Oke, artinya warna merah itu ada 1 sampai 13 2 kali, berarti 1 13, 1 13 lagi ada 2 kali, 2 kali, dan seterusnya. Kuning pun sama, berarti ada nomor 1 13 dan 1 13 lagi. Artinya nomor 1 untuk kuning itu ada 2 sampai seterusnya. Ada masing-masing ada 2 tuh. Nah, satu kartu diambil secara acak dari 2 set kartu tersebut. Berarti satu kartu kita ambil, peluang terambil kartu berwarna merah atau bernomor 13. Oke, pertanyaannya adalah ada pertanyaan apa atau. Jadi yang akan kita cari itu peluang berwarna merah atau 13. Jadi bisa kita simpulkan bahwa apa namanya terambilnya itu merah atau 13. Jadi ada suatu irisan di sana. Irisan antara 13 itu kan bisa merah, bisa warna kuning, hijau, dan seterusnya. Artinya nomor 13 seluruhnya kan di situ bisa kita hitung nanti. Jadi untuk mencari peluangnya atau mencari ini apa namanya kejadian-kejadiannya yang berwarna merah itu kan seluruhnya berarti ada berapa? 13 kali 2 berarti ada 26 ya. Yang berwarna merah itu ada 26. 13 kali 2 untuk berwarna merah itu ada 26. Nah, yang bernomor 13, oke, yang bernomor 13 berarti teman-teman bisa hitung di situ. Artinya warna merah punya 2, kuning punya 2, hijau punya 2, biru punya 2, masing-masing punya 2 nih. Berarti ada 2 dikali 4, punya 8 ya enggak? Yang bernomor 13 ini banyaknya N13 itu ada 8. Tapi ingat di sini ada irisan. Jadi kita kurangkan nanti yaitu nomor 13 yang berwarna merah. Ya enggak? Nomor 13 berwarna merah. Kenapa? Karena nomor 13 berwarna merah ini sudah masuk di kelompoknya si kartu merah tadi. Sehingga bisa kita tuliskan untuk mencari peluangnya ini adalah peluang warna merah. Oke, ditambah dengan peluang kartu nomor 13
dikurangi dengan irisan. Jadi irisan antara, banyaknya irisan ya, irisan antara warna merah dengan 13 tadi. Nah, gitu. Jadi irisannya, kita kurangi irisannya. Nah, kita mainkan, berarti di sini ada 26 dibagi 104. Peluang ini ya, banyak kejadian dibagi ruang sampel. Ditambah peluang 13-nya itu berarti 8 dibagi 104, dikurangi irisannya. Irisannya berapa? Irisannya berarti di sini ada berapa kartu 13 di warna merah ini. Nah, itu kan berwarna merah, yang 13 itu ada 2. Ya kan, ada 2 kartu tuh. Berarti kita kurangkan 2, 104 gitu. Tinggal kita mainkan, artinya di sini 26 tambah berapa? 6, 32 per 104. Bisa kita sederhanakan, masing-masing bagi berapa tuh? Bagi 8 ya, bisa nih. Bagi 8 ketemu 4, ini dibagi 8, ketemunya adalah 13. Oke, 4 per 13, peluang 1 terambil kartu berwarna merah atau nomor 13.